Arih nafsaka. Jadikan dirimu bisa rohah. Jadikan dirimu bisa rohah. Rohah itu hati lapang dan nyaman. Lawannya ta'ab. Ta'ab itu susah, capek. Udah pernah merasa capek? Oh sering. Berarti ini babnya pas ya. Ya. Capek itu, capek, lelah, ya capek gitu. Pikirannya capek, hatinya capek, lelah, capek. Saya udah lelah, saya udah capek, saya udah lelah. Sering manusia ngomong seperti itu. Kata Ibn Athaillah, areh nafsaka, ya wes lereno. Enak ya. Istirahatlah. Jadikan dirimu nggak capek, jangan mau capek. Ini enak nih bab ini. Jangan mau dirimu capek. Mau enggak capek? Mau capek enggak? Kenapa capek-capek? Jadi arih nafsaka. Diajak agar nafasnya, jiwanya bisa roha. Karena jiwa ini kalau enggak roha, ta'ab, jiwanya capek, jiwanya lelah, enggak enak hidup. Mau punya apapun kalau jiwanya lelah, hidup itu enggak enak. Tapi kalau jiwanya itu bergairah, seger, ya jiwanya seger, maka melakukan apapun jadinya enak. Melakukan apapun jadinya enak. Nah, apa yang menyebabkan manusia lelah? Ini jawabannya. At-tadbir. Kaken ngurusi. Ngatur-ngatur. Terlampau ngatur-ngatur. Itu at-tadbir. Lah biar kamu nggak lelah, nggak capek, ya udah, nggak usah diatur-atur. Nah, terus piye? Diam semua kenapa nih? Kok mikir? Arih nafsaka. Ojo mikir. Kalau terjemahan Indonesia bebasnya ya, pengen hatimu leren, ojo mikir. Kalau pengen hatinya itu enggak lelah, enggak capek, jangan mikir. Yang sudah dipikir oleh yang maha memikir. Contoh begini loh, contoh. Naik motor. Udah pakai helm. Udah pas toh? Bawa SIM, STNK. Udah lengkap kan? Sudah jalan, jangan kakek mikir. Nanti kalau bannya bocor gimana ya? Paham? Ya. Nanti kalau olinya bocor gimana? Nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba mogok gimana? Paham maksudnya enggak nih? Nah, memikirkan yang nggak perlu dipikir. Akhirnya stres atau enggak stres nih? Stres. Contoh mau nikah, ini banyak rupanya ini joko-joko yang belum nikah dan gadis-gadis yang bingung nikah. Mau nikah misal ya, ini karena kasus nih, orang banyak mau nikah tuh bingung mau nikah, syaratnya apa? Ada yang mau dinikahi, betul kan? Cuman mau nggak ada yang dinikahi ya, sepodo sama juga bohong. Saya nanya, yang mau dinikahin ada enggak? Ada banyak, perempuan kan? Ya perempuan banyak, berarti yang mau dinikahi ada. Cemepak, tersedia, bahkan tuh over limit, betul kan? Jenengan itu butuhnya 4, betul ya? Loh, kuotanya 4 gitu ya, disediakannya lebih dari 4. Padahal satu saja jenengan nggak kuat, maka jangan coba-coba lebih dari 4. Masya Allah nih, semangat tuh pojok kanan. Jangan coba-coba lebih dari 4. Cemepak ini sudah tersedia nih calon istri, banyak perempuan, ya tersedia. Oke, berarti yang perlu dipersiapkan apa? Nomor 1 KTP. Loh ya, nggak pakai KTP kan susah nih. Izinnya negara kan susah. Kemudian apa? Oh, ada wali nikahnya, siapa? Cari itu walinya, datengin. Ya wes, lamaran. Dilamar, kemudian siap diterima, siap ditolak. Ya, jangan mikirnya gini, nanti kalau ditolak bagaimana? Hancur hati saya. Akhirnya nggak pernah melamar. Lah kalau ditolak, nanti kalau ditolak bagaimana? Simple jawabannya, kamu yang beruntung, dia yang rugi.
Kau bisa begitu? Iya, dia rugi karena baru saja kehilangan pria yang betul-betul mencintainya. Dan saya beruntung, kenapa? Baru saja kehilangan gadis yang tidak cinta kepada saya. Betul kan? Ya, makanya jangan kakean. Ini nih banyak ini nih Joko-joko yang pulang dari sini besok siap nikah kelihatannya. Nah, iya. Kepanjangan mikir, nggak ngelamar-lamar kan repot nih ya, repot. Tahapannya nikah syariat apa? Ya udah kalau ada, ya segera dilamar. Nah kemudian jangan mikir nanti dikasih makan apa? Ini penyakit. Nanti dikasih makan apa? Ya takononot. Kamu tanya, Dik, pengennya makan apa? Selesai. Kalau pengennya nasi goreng, kasih nasi goreng. Pengennya itu makannya pizza, ya kasih pizza. Kalau pengennya makannya ayam, kasih ayam. Tapi sadis loh ayam dimakan. Masa ayam dimakan? Kalau daging ayam itu dimakan wajar. Kalau makan ayam ini kanibal. Naudzubillah min dzalik. Ayam masih hidup maksudnya ya. Jadi begitu. Misal ya mau nikah udah selesai ya? Oh belum. Ini yang di pojok sana nih. Oh Ahmad Jabal itu. Jadi takut nanti kalau nikah ngasih makan apa gitu. Ya. Kemudian mikir lagi, kalau tiba-tiba saya dipecat dari pekerjaan bagaimana? Saya barusan di SMS sama mas Habib, tolong doakan saya. Kenapa saya ngomong begini ya? Kesian nih ibu-ibu ini kadang ya keterlaluan no. Kadang Bu, bukan jenengan. Kadang-kadang keterlaluan, kadang ini. Ya Bib tolong doakan saya. Kenapa gitu? Saya itu udah pengen nikah, tapi ibu saya ngomong beli rumah dulu. Masya Allah, anaknya pengen nikah kok suruh beli rumah dulu. Jadi kalau belum punya rumah gak boleh nih nikah. Ini pelanggaran hukum nih. Gak ada dalam syarat pernikahan harus punya rumah, gak ada. Jangan seperti itu. Jadi orang tua jangan seperti itu. Nanti kalau sampai anaknya zina, ya udah orang tuanya dapat pahalanya, pahala zina. Bagus kan? Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya kalau nggak zina stres anaknya stres tiba-tiba edan, yang rugi siapa? Oh orang tuanya nggak rugi, enggak. Ya naudzubillah min dzalik. Jadi orang tua jangan persulit. Kalau bisa anaknya paksa, Dek ayo cepet rabi. Belum punya ojo khawatir, duwe bapak, duwe ibu, bapakmu dolen selesai. Ya, gitu semangat orang tua. Namanya orang tua itu kan siap menjual diri untuk anaknya, betul enggak itu? Ibu tuh siap jadi batur, jadi babu buat anaknya biar sukses, bener kan? Nah kalau buat anaknya nikah kok dihalang-halangi, nikah anak jangan khawatir. Kalau kamu nggak punya duit, bapak ibu yang carikan duit. Ini namanya orang tua. Tapi anak sing gena, Bu ya bapak ya golek duit ya. Anak kurang ajar ini. Anak seperti itu anak kurang ajar. Naudzubillah min dzalik. Bagian orang tua, bagian anak. Jangan nunggu nanti punya duit. Saya kalau udah punya, siapa udah siap masuk umurnya dan dia punya semangat untuk kerja walaupun belum punya kerjaan. Pokoknya saya siap kerja, Pak. Jangan khawatir. Saya jadi mantu siap ngepel, Pak. Saya jadi tukang pel musola siap, tukang pel hotel siap, tukang pel manapun sih siap. Yang penting saya semangat cari duit. Itu yang saya komitmen saya, Pak. Jangan mikir jadi orang tua mau terima calon mantu. Nanti kalau dia dipecat gimana ya? Gimana nasib anak saya? Ini yang buat orang stres. Paham ya? Jadi ngatur-ngatur sesuatu yang nggak perlu diatur, melebihi yang diwajibkan gitu. Mikirnya tuh melebihi yang diwajibkan. Ini yang buat orang nggak boleh stres, gila. Hidupnya nggak enak, capek, lelah. Sama dengan istri. Nah, ini ibu-ibu nih. Ini penyakit ini. Boleh saya terangkan? Nah, boleh ibu-ibu saya terangkan? Ya, ini penyakit ibu-ibu. Harap diperhatikan. Lihat wajah saya. Suaminya pergi keluar dari rumah, mikir nanti di jalan kira-kira setia enggak dia ya. Ini kok sering pergi nih ya, jangan-jangan dia punya. Pernah mikir gitu enggak Bu?
Tuh, lihat tuh. Itu namanya penyakit. Kenapa? Ngurus yang nggak perlu diurus. Mikir yang nggak perlu dipikir. Hasilnya apa? Suaminya keluar dandan ganteng seger, mikirnya, Pak kok dungaren ya Pak? Tak lihat-lihat kalau hari Sabtu kamu tuh kok dandan ganteng, kenapa ya Pak ya? Oh, itu kalau malam Sabtu, ini Sabtu. Mikirnya aneh-aneh. Makanya mulai suaminya pulang, handphonenya diodal-odol, diperiksa. Nanti lihat tasnya diperiksa, dilihat bajunya diperiksa, kaosnya diperiksa, diambung-ambung, mati ngadeg jenengan Bu, edan. Buat apa hidup seperti itu? Gila nanti jadinya, betul kan ya? Arih nafsaka minat tadbir, lereno. Seneng no hatimu, ojo kaya ngono, jangan seperti itu. Ngapain sih? Untungnya apa? Gitu. Wong lanang siji kok digondoli kaya ngono. Lu mestinya kan semangatnya begitu. Udah di luar sana suami nggak usah dipikir, tapi didoakan. Ini yang benar. Allahumma ya Allah, tolong selamatkan suamiku. Ini pinter nih, bojo. Ini bojo ini. Kados jenengan nggih Bu nggih? Oh nggih, Masya Allah. Ya, jadi doakan mudah-mudahan selamat, berangkat selamat, pulang selamat, rezekinya berlimpah. Itu yang harus dilakukan istri. Kemudian pulang disiapkan, oh suami saya pulang, saya akan siapkan makannya. Bukan pulang sambutnya kalimat, kok telat? Dari mana kamu? Nah tuh, kok wajahmu kelihatan sumringah, seger, mesam-mesem. Barusan ketemu siapa? Ayo. Lihat suaminya sumringah, bingung. Lihat suaminya cemberut, bingung. Siapa itu? Wanita yang lagi kena penyakit, ya, lagi kena penyakit. Penyakitnya apa? Mikir yang nggak perlu dipikir. Ini bahasanya Ibn Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Jadi orang memang harus ngatur, tapi yang boleh diatur, ya, yang harus diatur. Jadi mau pergi baca doa, mau pergi ya periksa bannya kempes atau tidak, ya. Olinya udah benar atau tidak, remnya benar tidak, itu namanya tadbir. Tapi jangan kepanjangan mikir, nanti kalau meledos di tengah jalan bagaimana ya? Nanti kalau tengah-tengah saya naik mobil, tiba-tiba bannya pecah terus gimana? Akhirnya nggak berani naik mobil, ganti, ya udahlah jalan kaki aja. Mikir lagi, nanti kalau ada supir bis ngantuk terus nyerempet gimana ya? Akhirnya ngapain? Tinggal di rumah. Ingat, nanti kalau saya tidur tiba-tiba ada gempa bumi bagaimana? Saya kabruan genteng gimana? Akhirnya tidur di luar rumah. Nanti kalau tiba-tiba ada ular bagaimana? Akhirnya nggak berani tidur. Stres. Itu kakean mikir yang nggak perlu dipikir. Itu namanya at-tadbir, yang nggak betul. Ya, mikir yang salah. Kalau mikir yang benar harus. Mau perang, ya siapkan pasukan. Rasulullah mau perang kan nyiapkan pasukan. Tapi enggak kakean mikir gitu loh. Ini pasukan jumlahnya cuma 313, musuh jumlahnya 1000. Nanti kok dibantai bagaimana ini? Ini senjata enggak lengkap ini. Udah kalau begitu batalkan peperangan. Ayo mundur. Ya naudzubillah min dzalik. Idza azamta fatawakkal. Kalau kamu udah bertekad jalan. Udah bertekad jalan. Tawakal kepada Allah. Pasrah sama Allah, nggak usah kakean mikir yang nggak perlu dipikir. Sanggup? Ibu-ibu sanggup? Kok kurang keras? Alhamdulillah. Jadi kalau suaminya pergi nggak perlu. Terima kasih. Kalau suaminya pergi nggak perlu dipikir, tapi didoakan. Jelas semuanya? Nah ini contoh tadi seperti itu. Memikirkan yang nggak perlu dipikir.
Bahkan ada orang itu yang nggak berani nikah. Ya, mikirnya kepanjangan. Habib, saya nanti kalau nikah terus tiba-tiba suami saya nikah lagi, terus nanti gimana nasib saya? Kan kebanyakan pria zaman sekarang seperti itu, Habib. Jadi lebih baik saya nggak usah nikah. Masya Allah. Ada lagi yang takut punya anak. Nanti kalau saya punya anak, melahirkan itu sakit tuh, Habib. Ya kalau sayanya hidup. Nah kalau sayanya gara-gara melahirkan mati gimana? Ya kalau nggak mati dioperasi dia deledel, Bib. Operasi dia deledel. Normal yo sakit, dioperasi yo sakit. Jadi lebih baik saya nggak nikah, Bib. Nah, naudzubillah min dzalik. Itu namanya mikir yang nggak perlu dipikir. Nah inilah penyakit kita. Kita ini kebablasan mikir gitu loh. Jadi sesuatu yang nggak perlu dipikir kita pikir, akhirnya hidupnya nggak enak. Hidupnya susah. Boleh ngasih contoh lagi? Boleh? Nah itu boleh. Misal mau beli barang. Mau beli barang. Mau beli apa? Contoh, kasih contoh. Mau beli apa misal? Hah? Sawah. Mobil. Mobil atau rumah? Ya udah semuanya, mobil, rumah, apalagi? Hah? Ya, HP. Ya, ada beli HP, mau beli mobil, beli rumah. Contoh yang paling sederhana dulu, beli handphone. Ya, beli handphone. Nanti kalau saya beli handphone, terus handphonenya jatuh. Gimana? Ya udahlah, beli yang murah. Beli yang murah. Nanti kalau beli murah, ya, terus kualitasnya enggak bagus, gimana? Ya udah beli mahal. Lah kalau beli mahal nanti dicolong orang gimana? Serasa tuku, Mas. Enggak usah beli karena kakek mikir yang enggak perlu dipikir. Beli rumah. Nanti saya beli rumah, kalau tiba-tiba daerah itu jadi banjir gimana? Harga rumahnya jadi hancur gimana? Kalau tiba-tiba rumahnya itu ada hantunya, setannya gimana? Wes luwih becik ngontrak. Akhirnya nggak pernah beli rumah karena mikir yang nggak perlu dipikir. Ada lagi, ya, kalau saya itu gampang ngedepi orang-orang model begitu, resepnya gampang. Ya resepnya gampang. Bib, saya beli rumah. Nanti kalau kemudian ini kan saya angsur, Bib, rumahnya. Kalau saya dipecat dari perusahaan terus gimana, Bib, ngangsurnya? Ya wes, dipikir nanti. Kalau sudah dipecat. Lah iya tuh ya. Lawang nanti kok dipikir sekarang kan keliru. Nanti dipikir nanti. Ya seperti saya naik mobil, bannya pecah dua. Ya enggak, nanti kalau bannya pecah gimana? Habib naik mobil sendiri ke Jakarta. Nanti kalau ada apa-apa, ya nanti dipikir nanti. Ban pecah ya udah, ketika pecah baru mikir. Kan begitu ya solusinya apa? Jangan kepanjangan mikir. Akhirnya hatinya lelah, hatinya capek. Ya, beli mobil sama tadi itu. Ya nanti kalau beli mobil baru, kalau barangnya bagus, Bib. Belum tentu mobil baru tuh bagus, Bib. Ada orang beli mobil baru ternyata bermasalah. Memang sih diganti, Bib, di servis, di ini. Tapi kan ya nggak enak. Ya udah beli yang bekas. Lah bekas nanti kalau barangnya ternyata pernah nabrak gimana? Ya Mas nyewa, Mas. Kamu nyewa aja ya, gak usah beli, nyewa saja. Anak, Masya Allah, ini bab anak. Ini ibu-ibu nih kalau punya pikiran begini, bisa mati stres, Bu. Anak, ya anak mau berangkat sekolah, anaknya udah SMA, udah gede. Gimana caranya? Nah, omong aja, kamu berangkat niat yang baik. Jangan melakukan hal yang tidak baik, betul kan? Dah, bismillah ya nak, ini uang sakunya. Kalau anaknya itu naik motor, ya suruh pakai helm. Kemudian didoakan, dibilang suruh pelan-pelan. Jangan kemudian dibuntuti. Tekan apa rayo? Kira-kira selamat atau tidak? Baru jalan kira-kira 15 menit ditelepon. Nah, udah sampai belum, nak? Nah gini, nah anaknya stres, ibunya juga stres.
Ari nafsaka minat tadbir, saya nggak mutu gitu loh. Mikir yang nggak mutu itu nggak perlu. Buat dirimu bebas dari semua itu, nyantai. Nah kenyataannya kita ini kuali, yang disuruh mikir nggak dipikir, yang nggak boleh mikir dipikir-pikir. Boleh saya nanya lagi? Ya, bulan depan jenengan masih hidup enggak? Nanya. Ya, pengennya masih hidup. Kita semua, betul kan? Ya. Tapi kemungkinan mati ada enggak? Ada. Ya, kalau jenengan mikir kira-kira 10 tahun lagi saya bagaimana? Itu kira-kira ya, termasuk waras apa rodok? Lah ngapain mikir 10 tahun lagi? Mikir aja sekarang ini loh. Yang sekarang ini kamu pikir. Yang di depan mata dipikir. Yang jauh-jauh boleh direncanakan, tapi enggak usah dipikir beneran. Nanti akhirnya hidupnya capek, hidupnya lelah, hidupnya itu isinya cuman mikir yang enggak perlu dipikir. Dan ini yang saya temukan ketika ketemu sama orang. Nah, orang kalau ketemu saya bingung. Saya ketemu orang juga bingung. Asik ya. Saya ketemu orang bingung, ya, orang ketemu saya juga bingung. Contoh, satu dari Pak Novel ini yang diperhatikan orang mobilnya gonta-ganti. Betul kan? Saya beli mobil. Waktu awal saya beli mobil itu merek Hyundai. Yang besar tuh apa namanya itu? Kakaknya Trajek. Yang gede. Carnival. Kia Carnival. Ya Kia Carnival. Beb, boros. Kalau dijual nanti harganya jatuh. Betul? Nah, orang kan mesti ngomong gitu kan? Boros, dijual harganya jatuh. Nah, kalau kamu mikir begitu ya jangan beli mobil. Dan nanti harganya jatuh dijual, ya enggak apa-apa. Waktunya dijual ya dijual. Kalau mau jatuh ya biar jatuh. Gak usah terlampau dipikir. Mikirnya sekarang apa? Saya butuh mobil yang besar, mau saya pakai untuk kepentingan, ya kebutuhannya apa dipakai. Jangan mikir kalau dijual. Paham? Hurung tuku, wes mikir ngedol, waras apa ora iki? Lah belum beli aja belum udah mikir menjual, kan aneh kan ya? Aneh. Jadi saya beli. Dia bilang boros Beb, boros. Saya mikirnya lain gitu. Saya itu pola pikir saya itu belajar untuk mikir yang bagus, yang ngelek mau. Beb, boros. Berarti duitnya harus banyak. Saya langsung bilang alhamdulillah. Kenapa? Aku bakat sugih. Saya bakat kaya. Kenapa? Karena ini bensinnya mahal, berarti saya harus dapat rezeki yang banyak. Berarti Allah dengan saya beli mobil ini, bensinnya boros, berarti saya mau dikasih Allah rezeki yang banyak. Lah kamu mikirnya ngirit-ngirit, berarti rezekimu sempit. Selesai. Nah yang ketemu saya pusing, saya ketemu beliau-beliau juga pusing. Karena pola pikirnya berbeda. Lagi contoh itu. Ya, nah sini sayang, mau duduk mana? Ini calon dai ke depan ini, insya Allah nih. Ya, anak ganteng. Iya, lanang mesti ganteng, itu ayo. Seneng masuk YouTube? Ceramah? Belum katanya, biar abahnya dulu. Nanti kalau Ali yang ceramah, abah enggak laku. Lanjut. Allahumma ta'ala warahmatullahi wabarakatuh ya Rabb. Lanjut ya. Nah, sampai di mana tadi? Mobil. Nah, kemudian Carnival jual. Benar, saya jual. Jatuh enggak? Jatuh. Rugi. Kata orang, Habib rugi. Saya bilang enggak rugi. Kenapa? Saya udah bisa pakai. Dan bisa buat ceramah, bisa buat nyenengkan orang tua, buat nyenengkan teman saya. Saya enggak rugi. Memang duitnya kurang, tapi fungsinya maksimal. Jadi saya enggak rugi. Ganti lagi lebih bagus. Ganti Pajero.
Wah, keren, Pajero. Ngomong lagi, boros. Itu Mitsubishi biasanya lebih, kalau dijual tidak seperti Toyota, harganya turun. Harganya turun. Menungso ngono meneh. Belum beli udah mikir jual harganya turun. Ini pola pikir banyak orang, betul nggak ini? Betul. Saya enggak bilang nanti masalah jual itu urusan nanti. Sekarang beli pakai dinikmati. Insya Allah rezekinya ada, yang penting sesuai dengan kebutuhannya. Untuk apa? Sesuai kebutuhannya untuk apa? Bangun raudhah awal nih. Baru beli 2 bulan jual. Beb, kok dijual? Butuh buat bangun. Butuh buat bangun. Nanti bagaimana? Beli lagi. Nanti kan belilah lagi. Nah terus sekarang bagaimana? Ya sekarang begini. Nah nanti begitu. Gak usah mikir nanti, yang penting sekarang begini. Subhanallah, bisa beli Pajero lagi yang sama. Bisa beli Pajero. Singkat cerita, Pajero jual lagi, dibeli Beb Muhammad. Dibeli Beb Muhammad. Ganti apa lagi? Toyota. Ya, apa? 2, satu Velfire, satu Innova. Keren atau enggak keren? Keren. Kenapa? Orang kakean mikir, lanjenengan ruwet mikir yang enggak perlu dipikir. Ya, ruwet mikir yang enggak perlu dipikir. Nah, jangan terlampau mikir yang enggak perlu dipikir. Saya bangun Majelis Ar-Raudhah ini. Itu lantai 2 depan tuh ya. Itu tukangnya aja bingung. Bentuknya sebentar begini, sebentar ganti begini, sebentar ganti begini. Jenengan untung kan belum pernah naik lantai 2 kan? Nah, belum, itu sudah perubahan berkali-kali. Sebentar bangun, sebentar lagi temboknya jebol lagi. Sebentar bangun lagi, sebentar jebol lagi, itu kan. Nah, Beb, ini sampai teman-teman saya bilang, sembuh ki, umurnya pirang dino. Jadi temboknya ini umurnya berapa hari, ini teman-teman saya udah pada bingung, umurnya berapa hari. Saya nggak mau mikir, jadi ketika memang dibutuhkan, ya ketika dibutuhkan, tempat ini harus ada, bentuknya seperti ini. Ya sekarang emang butuhnya begini, nanti ke depan bagaimana? Oh coba pikir, ke depan nanti mungkin butuhnya lain lagi. Saya masih ingat almarhum Habib Anis. Saya dapat pelajaran yang luar biasa. Almarhum Habib Anis itu Masjid Riyadh, tahu Masjid Riyadh? Ya, dulu tempat pengimamannya sama dengan Masjid Jami Az-Zegaf. Bentuknya itu sama. Nah, itu yang bangun Habib Alwi, ayahnya Habib Anis. Habib Alwi meninggal, rahimahullah. Habib Alwi meninggal. Habib Anis yang mimpin. Nah, mihrabnya itu kan memang sempit. Kalau untuk orangnya badannya gede. Ada satu Habib dari Jawa Timur, datangnya setahun sekali kalau acara hall. Dan kalau datang Habib itu jadi imam. Karena dia sesepuh orang tua, sama Habib Anis disuruh jadi imam. Badannya gede, Habib ini badannya gede, sehingga kalau masuk mihrab itu sesek. Susah nafas gitu ya, nafasnya enggak lega. Apa yang dilakukan Habib Anis rahimahullah? Demi menyenangkan satu orang Habib yang mulia, satu orang ulama, ini kan peninggalan ayahnya nih ya, dirobohkan, bongkar, dilebarkan tuh mihrab. Biar apa? Biar Habibnya kalau ngimami lego. Ya emang dulu begitu butuhnya, sekarang butuhnya seperti nanti bagaimana? Ojo dipikir. Makanya saya bangun raudhah pokoknya niatnya buat nyenengkan orang. Perkara nanti bentuknya berubah-ubah bukan urusan saya. Siapa tahu ya tahun depan sebelah sana jebol, siapa tahu. Amin. Iya toh ya. Siapa tahu. Siapa tahu pojok sana ada kolam renangnya. Oh, jenengan biasa ngelangi di kali balik kok ya. Apalagi daerah Mojo kebanjiran nih teman-teman saya ini, untung Edwin udah pindah ini ya. Mas Catur tuh biasa rumahnya tergenang air. Jadi kalau kita kebanyakan mikir nanti gak bisa gerak dengan leluasa, sumpek, suntuk, gak enak, ruwet hidupnya. Mikir harus, tapi ojo kakean mikir yang gak perlu dipikir. Kalau bahasa singkat saya ojo mikir, itu arti ojo mikir. Jangan terlampau dipikir. Bahasa hikamnya arih nafsaka minat tadbir. Jadikan dirimu bebas dari ngatur. Nah karena saya duduk nggak kebanyakan mikir, 55 menit kurang lebih saya bicara, sudah nyampe waktunya. Kerasa enggak?
Nah, jenengan termasuk orang yang enggak mikir. Kalau yang duduk mikir, kok orang rampung-rampung ya. Kesel mesti capek, pasti lelah, mesti hatinya ya kemerungsung. Boleh ngasih contoh lagi? Ini biar paham bener ya. Ya, buat yang lagi kerja di kantor, ada anak yang kerja di kantor nih, udah kantor apapun lah terserah, kantor kelurahan, ya apapun, kantor kecamatan atau perusahaan ya, kerja di kantor. Saya mau nanya, gajinya tetap atau enggak tetap? Tetap, segitu ya? Ya, pasti atau enggak pasti? Pasti. Datangnya awal atau akhir? Datangnya itu loh, gajinya tanggal awal atau tanggal akhir? Tanggal awal. Habisnya? Habisnya kapan? Belum masuk udah? Ajib, subhanallah, masya Allah, la quwata illa billah. Jadi gajinya belum masuk udah habis, betul? Masya Allah. Jenengan yakin kan gajinya akan masuk? Yakin. Jadi jenengan tenang enggak? Tenang toh? Oh tanggal 1, tanggal 2 gaji pasti masuk, tenang. Siapa yang ngatur gaji tadi ini? Bos. Yang ngatur gaji adalah bos. Bosnya udah netapkan tanggal. Pimpinan perusahaan udah netapkan tanggal. Kasih nomor rekening, pasti akan masuk di tanggal yang sudah ditentukan. Betul? Nah sekarang saya mau nanya, lah bosnya kita semua siapa? Allah. Nah di dunia kita ini hidup yang ngatur siapa? Allah. Nah kira-kira jatah kita pasti nyampe enggak? Nyampe. Nah kenapa dipikir? Ente nono. Gitu aja yakin, tekan-tekan sampai tunggu saja. Lah nunggu itu bagaimana dinikmati? Tekan, sebentar lagi Allah udah ngirim kok. Tekan. Tapi dinikmati dengan senang, dengan nyantai, dengan semangat, dengan ibadah, dengan taat, dengan doa, dengan zikir, ya dengan minta doa dari orang lain. Tolong doakan saya, semoga jasa cepat kabul. Tolong doakan saya, semoga ini. Dengan semangat, bukan hajatku ra kabul. Sebuah mumet aku. Jadi enak atau enggak enak? Enggak enak. Yang satu lain, hajat saya dalam perjalanan belum nyampe. Doakan cepet ya. Podo-podo lambat loh ini. Tapi kalimatnya berbeda. Doakan ya, doakan cepet. Doakan biar saya bisa mendapatkan itu segera. Entah caranya bagaimana, tolong mintakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya jalan. Ngurusin anak ya diurusin, ngurusin teman dia diurusin. Bukan satu orang yang mandek mikir gitu. Iya caranya ya. Anaknya datang moros, mikir. Ya temennya datang, aku stres, cedak-cedak. Akhirnya kehilangan anak, kehilangan teman, kehilangan macam-macam. Karena mikir yang gak perlu dipikir. Arih nafsaka minat tadbir. Itu pesan yang sangat simpel, tetapi sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Itu ilmu yang dititipkan sama Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Jadi kalau Ibnu Athaillah ini masih hidup, kita harus bayar berapa nih untuk ilmu-ilmunya ini? Harus bayar berapa? Sedangkan beliau ngasihnya gratis. Ngasihnya gratis. Makanya kita doakan semoga Ibnu Athaillah dan orang tuanya, luhurnya, guru-gurunya di alam barzah sana senang ya. Insyaallah. Dan enggak lupa sama kita. Karena kita yang ngirim ini kita lagi ngirim. Masa yang ngirimin dilupakan? Ya yang ngirim elek saya dikirimi HP, ya kan ya? Ya biasanya yang HP kan balas orang yang elek. Balasannya pasti lebih bagus ya dari apa yang kita kirimkan. Kita dapatnya lebih banyak. Nah itulah barokahnya kalau kita mengkaji ilmunya orang-orang soleh. Ya, menjalin hubungan dengan orang-orang soleh. Beliau-beliau soleh kita biasa. Yang itu soleh, yang sini salah. Ya, nanti yang soleh ini akan benarkan yang salah. Biar jadi juga soleh karena menjalin hubungan. Insya Allah ini yang bisa kita bahas malam hari ini. Al-Hikam itu jangan panjang-panjang. Semakin panjang semakin hilang yang dipelajari. Ya kan ya? Ya pendek aja tapi dipegang poinnya. Apa poinnya? Ada semeleh wala quwata tadi, la haula wala quwata illa billah. Kemudian jangan terlampau dipikir. Untuk ibu-ibu ingat-ingat, belajar mulai enggak mikir suaminya pergi dari rumah ya. Jangan dipikir tapi didoakan serius nih,
didoakan. Pulang dari rumah aja dimbus-mbus. Stres nanti. Ya, biasa aja. Yang di luar udah didoakan. Yang terjadi di sana nggak usah pikir. Orang mau mbak berita macam-macam, suamimu begini, EGP. Oh, emangnya gua pikirin. Doakan aja, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti hidupnya enaknya luar biasa. Ada orang bilang, nanti harga barang mau naik. Alhamdulillah, muka-muka rezekiku tambah akeh. Oh kan nanti mau naik. Jangan terlampau dipikir, mempersiapkan boleh, tapi jangan dipikir.